Kabupaten Nias, periode 2021-2024, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara hasil Pilkada serentak tahun 2020 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1074 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara dengan menambahkan nama kepala daerah dan atau wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, keputusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
A. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1074 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. 1. Nama Yaatulo Gule SESH MSI, Jabatan Bupati Nias. 2. Arota Lase AMD, Jabatan Wakil Bupati Nias. Ditetapkan pada tanggal 23 April 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, disilahkan untuk dapat mengambil tempat. Yaatulo Gule SESH MSI. Arota Lase AMD. Rohaniwan disilahkan mengambil tempat. Gubernur Sumatera Utara disilahkan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara Yaatulo Gule SESH MSI dan saudara Arota Lase bersedia diambil janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudara ucapkan
mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji 20 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. yang harus ditepati. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 1001 tahun 2020 agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan janji jabatan. Yang mengangkat janji jabatan, Bupati Nias, Yaatullah Gule SE SH MSI. Wakil Bupati Nias, Arota Lase AMD. Yang mengambil janji jabatan Gubernur Sumatera Utara. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sumatera Utara.
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Juni 2021, saya Gubernur Sumatera Utara, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik Saudara Aruta Lase AMD sebagai Wakil Bupati Nias, Saudara Yatulu Hulu SESH MSI sebagai Bupati Nias. Masing-masing berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/12/354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2021 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nomor 131/12/1074 tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12/354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Medan 10 Juni 2021 atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Penandatanganan Fakta Integritas. Bupati Nias, Yaatullah Gule SESH MSI. Wakil Bupati Nias, Arota Lase AMD. Serta Gubernur Sumatera Utara. Bupati dan Wakil Bupati Nias disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Yang saya hormati anggota DPR RI, Marinus Gia. Selamat datang. Yang saya hormati Pangdam 1 Bukit Barisan. Yang saya hormati Kapolda Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan atau yang mewakili Kepala Perwakilan IPK RI, Bupati Nias, walaupun kecil tapi Bupati, Wakil Bupati Nias, Ketua PKK, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli. Seluruh tamu undangan yang berbahagia, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kemudahan untuk kita semua. Dalam kondisi yang saat ini kita rasakan sama-sama bahwa kita dalam kondisi sulit. Saudara-saudara saya, silih berganti dan bergantian terus saya melantik bupati dan wali kota. Pada waktunya dan ke depan akan diatur secara serentak di bulan September di 2024. Sama-samalah nanti pelantikan dilakukan di saat-saat yang serentak ke depan. Saudara-saudara saya, khususnya kepada Bupati Nias, pekerjaan rumah Anda besar sekali. Kita tahu semua Nias ini bagaimana. Dan sekarang ini Anda menjadi bapak dan ibu Nias. Berat sekali. Anda harus memberikan kesejahteraan sesuai dengan sumpah yang Anda ucapkan tadi dengan kitab suci berada samping Anda, di atas kepala Anda. Sumpah Anda kepada Tuhan. Yakinkan bahwa Anda bisa melakukan sumpah. Panjang sekali undang-undang tadi disampaikan. Sampai capek kita mendengarnya. Tapi ini akan sia-sia kalau Anda tak punya niat untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Kontestasi sudah selesai. Rangkul itu semua. Berbeda-beda partai, berbeda-beda perahu. Tapi saat ini di Nias, Anda orang tuanya, siapapun dia, berbuatlah yang terbaik. Saudara-saudara saya, ada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Ajati, Bapak BPK, ini semua mengawal. Anda dikawal agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tadi kami membahas hal ini. Jangankan berbuat yang tidak ada menjadi ada. Yang ada untuk dilakukan dengan serius. Contoh, APBD Nias itu ada. DAK DAU Nias itu ada. Tinggal Anda mengerjakan pekerjaan yang ada. Itu saja sulit sekali. Sampai sekarang ini. Segera konsolidasi, pelajari benar ini, dan lakukan yang terbaik. Melakukan penyerapan anggaran APBD maupun APBN
daerah Anda. Dalam waktu dekat, saya akan datang ke Nias. Ada 98 sekolahan yang harus dibangun di Nias. Sekolahan-sekolahan yang masih pakai, yang tidak pantas, tidak representatif kepada negara yang sudah merdeka. Saya akan datang ke sana dari mulai SD, SMP, SMA, SMK. Secara bertahap, tahun ini dia harus selesai. Minimal 50 sekolah untuk menjadi sekolahan yang pantas untuk tempat belajar anak-anak kita. Ada pekerjaan-pekerjaan lain lagi, ada infrastruktur, ada pertanian. Pastikan ini semua bisa kita laksanakan. Saudara-saudara saya, Bupati dan Wakil Bupati Nias beserta Ibu, silih berganti kita berurusan dengan uang. Silih berganti. Terus tak selesai-selesai. Sehingga saat ini Sumatera Utara yang kemarin ranking 3 terkorup, sekarang meningkat menjadi ranking 2 terkorup. Tolong perhatikan ini, saya begitu vulgar saya sampaikan. Memang kita besar, 33 kabupaten dan kota. Tolong taatin. Jangan memperkaya orang lain, jangan memperkaya diri, dan jangan rugikan uang negara. Yakinkan bisa lakukan itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, loyalitas. Anda harus loyal. Saya loyal kepada Presiden. Anda loyal kepada Gubernur. Camat-camat loyal kepada Anda. Jadi loyal ini adalah tegak lurus. Ke atas, ke samping, dan ke bawah. Itu loyalitas. Kita selalu koordinasi dalam lingkup loyal. Dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu, 6 bulan yang akan datang, Anda harus melaporkan kepada provinsi ini, khususnya kepada Bapeda, tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD. Terlambat, Anda melanggar undang-undang. Itu yang ingin saya katakan tentang loyalitas. RPJMD Anda tak boleh lepas dari visi dan misi gubernur. Begitu juga visi dan misi gubernur. Dia tak boleh berbeda. Tidak boleh bersaing bahkan terhadap visi dan misi nasional. Itu loyalitas. Ada esprit de corps. Tolong Bupati, Wakil Bupati Nias, apabila Anda mencemarkan nama kabupaten Anda, berarti yang terkena sampai ke Sumatera Utara. Nias adalah, nanti saya minta bimbingan dari BPK, bagaimana bisa menjadikan dia status WTP. Sudah sekian tahun kita, baru 11 kabupaten yang mendapatkan WTP dari BPK. Dan Sumatera Utara ini yang terbanyak yang masih perlu perhatian. Bapak Kapolda, saya mohon bantuannya. Sama-sama kita jaga ini. Bapak Pangdam, Bapak Kajati, sehingga bisa kita lakukan yang terbaik untuk rakyat kita. Sumatera Utara adalah Sumatera Utara yang diberikan oleh Tuhan. Surga kecil di Sumatera Utara ini. Tanah yang subur. Orang lain tak punya danau, kita punya danau terbesar.
Indonesia di dunia ini. Tetapi kita tidak bisa bersyukur dengan anugerah Tuhan, surga kecil yang diberikan oleh Tuhan kepada Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai. Esprit de corps, malulah kita. Yang ketiga adalah kerjasama. Lakukan kerjasama. Tak bisa di situ diselesaikan, datang urusan dengan Kodam, datang dengan Pangdam. Berurusan dengan Kapolda, datang menghadap Kapolda. Saya sudah sampaikan kepada beliau-beliau ini. Bebas ke kejaksaan, datang ke kejaksaan. Koordinasi yang baik. Selesaikan semua persoalan sehingga kita bisa bekerja sama. Terima kasih atas perhatiannya, selamat bertugas. Saya yakin Anda mampu karena Anda dipilih oleh rakyat dan ditakdirkan oleh Tuhan menjadi seorang bupati Nias. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati selesai. Acara kembali dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Dekranasda Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Mars Dekranasda. Maju terus tahun bergerak, semakin seni budaya, melestarikan warisan leluhur kita, wujudkan diri bangsa, berdaya tak berdikari, kerja cinta dan produksi, persaingan pasar sampai ke luar negeri, cinta buatan negeri sendiri, dengan utama Tuhan yang esa, Indonesia Raya bangga, bersama kalian selalu berterima, dengan harmoni bersama-sama, bersama kalian mau berikan cinta, dengan harmoni bersama-sama. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Naskah pembacaan keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 92 93 garis miring Dekran Sumatera Utara garis miring SK garis miring 6 Romawi 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Nyonya 1, Nyonya Tini Lakomijaro Zebua sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Gunung Sitoli. 2. Nyonya Tikna Murni S. Loli sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Nias. Dengan ucapan terima kasih dan kesediaan,
pengabdian dan atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Kota masing-masing. Kedua, mengangkat 1. Nyonya Tini Lasso Mizaro Zebua sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Gunung Sitoli. 2. Nyonya Maria Ratna Indah Yegule sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Nias sampai berakhir masa jabatan Bupati Wali Kota masing-masing. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Juni 2021, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Nyonya Edi Rahmayadi, tanda tangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Ketua Umum Dekranasda di Jakarta, 2. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara selaku pembina Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, 3. Yang terhormat Bupati Wali Kota selaku pembina Dekranasda Kabupaten Kota. Persiapan pelantikan. Kepada Nyonya Tini Laho Mizaro Zebua, disilahkan mengambil tempat. Nyonya Maria Ratna Indah Yegule, disilakan mengambil tempat. Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara disilakan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 bulan Juni tahun 2021, saya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, melantik 1. Nyonya Tini Lasso Mizaro Zebua sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Gunung Sitoli. 2. Nyonya Maria Ratu Indah Yegule sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Nias. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Nyonya Edi Rahmayadi. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Tini Laho Mizaro Zebua serta Nyonya Maria Ratna Indah Yegule disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelantikan Ketua Dekranasda Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias selesai.